Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiha Fitri dengan NIM 06112188232809. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Dengan dosen pengampu Bapak Apit Faturrahman, MSI, PhD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan pada kurikulum Merdeka. Materi tersebut merupakan materi individu yang diberikan oleh Bapak Apit Faturrahman pada mata kuliah Profesi Pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada zaman era sekarang, pendidikan telah bertransformasi terutama dalam kurikulum yang digunakan di Indonesia. Nah, yang akan saya bahas ini mengenai kurikulum baru yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Revolusi pendidikan adalah sebuah perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tuntutan zaman. Salah satu inovasi pendidikan yang menarik perhatian adalah kurikulum Merdeka. Dalam makalah ini akan dilakukan analisis terhadap kurikulum Merdeka sebagai inovasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah yang saya buat adalah studi deskriptif, yaitu analisis untuk mengumpulkan informasi tentang kurikulum Merdeka dan menganalisis kelebihan dan kelemahannya. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah konsep kurikulum Merdeka, implementasinya serta dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kesimpulan dari analisis yang saya buat yaitu kurikulum Merdeka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang inovasi pendidikan. Baiklah, dari makalah yang telah saya buat, adapun latar belakang tentang kurikulum Merdeka yaitu pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Namun, dengan perkembangan dunia yang semakin cepat dan dinamis, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar relevan dan efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang kompleks. Di Indonesia, upaya untuk menghadapi tantangan tersebut menghasilkan inovasi pendidikan yang dikenal sebagai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan jiwa wirausaha pada siswa melalui pendekatan yang berbeda dari kurikulum tradisional. Kurikulum Merdeka berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menantang. Dalam makalah ini akan dilakukan analisis terhadap kurikulum Merdeka sebagai inovasi pendidikan. Nah, berdasarkan latar belakang tentang pembelajaran kurikulum Merdeka, dapat kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka menjadi kurikulum baru yang dirancang untuk lebih optimal dan memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami konsep dan kompetensinya. Tentunya hal ini akan menjadi hal baru yang akan dijalankan oleh peserta didik dan guru. Untuk itu, penulisan makalah ini akan membahas bagaimana kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka bagi peserta didik maupun guru. Adapun manfaat yang saya buat dari makalah ini adalah penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi guru. Makalah ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka akan dijalankan pada proses pembelajaran saat ini. Tentunya guru harus memahami secara rinci apa saja kelebihan dan kurikulum Merdeka ini. Tentunya guru harus memahami secara rinci apa saja kelebihan dari kurikulum Merdeka, supaya guru dapat dengan mudah memberikan dan membimbing peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Guru juga harus memahami aspek apa saja yang menjadi kekurangan pada kurikulum Merdeka ini, supaya guru dapat mengetahui apa saja hal yang tidak bisa dilakukan pada proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu membimbing peserta didik dengan baik dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci
permasalahan penerapan kurikulum merdeka. Dalam penerapan kurikulum merdeka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari. Namun permasalahan ini muncul ketika siswa belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memberi pilihan yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pilihan mata pelajaran yang mereka ambil. Kemudian permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari kurikulum merdeka, siswa dituntut untuk aktif mencari dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Namun tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kebutuhan siswa dalam pembelajaran mandiri, seperti perpustakaan yang lengkap, akses internet yang stabil, dan perlengkapan laboratorium atau workshop yang memadai. Ketidaksediaan fasilitas tersebut dapat menghambat siswa dalam mengembangkan kemampuan dan minat mereka. Baiklah, keunggulan dari kurikulum merdeka ini telah dijelaskan oleh Kemdikbud 2021, berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru, pembelajaran jauh lebih relevan dan interaktif. Melalui kegiatan proyek memberikan peluang lebih luas kepada siswa untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pengajaran ini untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi siswa serta pengetahuannya pada mata pelajaran fase atau tingkat perkembangan itu sendiri, berarti capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang dampak positif dari penerapan kurikulum merdeka adalah peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Kurikulum ini mendorong siswa untuk berani berpendapat, menyelidiki dan menganalisis berbagai topik yang mereka pelajari. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, siswa diajak untuk memahami konsep-konsep dengan lebih mendalam dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara logis. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya yang lebih kritis sehingga mereka dapat menghadapi dan memecahkan masalah dengan lebih efektif di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif diterapkannya kurikulum merdeka. Kritik terhadap kurikulum merdeka mencakup beberapa aspek yang mencerminkan keprihatinan dan berpendapat berbagai pihak, yaitu ketidakpastian implementasi. Kritik utama adalah kurangnya kejelasan dalam implementasi kurikulum merdeka, termasuk pelatihan guru yang memadai dan bahan ajar yang sesuai. Tanpa persiapan yang memadai, kurikulum baru ini mungkin sulit diterapkan secara efektif karena kurangnya evaluasi dan pengukuran kinerja. Beberapa orang mengkritik kurangnya sistem evaluasi yang jelas dalam kurikulum merdeka. Tanpa pengukuran kinerja yang efektif, sulit menilai apakah kurikulum ini berhasil atau tidak. Ada kekhawatiran bahwa kurikulum merdeka mungkin tidak memadai untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dari latar belakang ekonomi rendah. Ketersediaan sumber daya dan dukungan untuk siswa-siswa ini diperlukan perhatian dengan cermat. Pengabaian materi akademik esensial, beberapa orang khawatir bahwa penekanan pada kreativitas dan kemandirian mungkin ini akan mengakibatkan pengurangan dalam pengajaran materi akademik esensial seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dan telah saya buat dalam makalah ini, terdapat kesimpulan yaitu kurikulum merdeka memiliki potensi sebagai inovasi pendidikan yang dapat memberikan perubahan positif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Konsep kurikulum merdeka yang memfokuskan pada pengembangan kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan siswa dapat membantu menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tuntutan zaman. Namun, implementasi kurikulum merdeka masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan guru dan infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam kesimpulannya, kurikulum merdeka perlu
Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.